Dan tentunya kita masih ada dalam Duduk Pak Omong 2025, transformasi ekonomi NTT yang mandiri, maju dan berkelanjutan. Bapak Ibu yang berbahagia, kita simak bersama pemaparan Outlook Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025 yang akan disampaikan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan hormat kepada Bapak Agus Sistyo Wijayati, kami silahkan. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk NTT yang maju dan sejahtera. Baik, yang saya hormati Bapak Pejabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Andriko Noto Susanto, dan tentunya juga yang kami hormati Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2025-2030, Bapak Immanuel Lakalena. Terima kasih kedua pemimpin besar. Kalau sudah duduk berdampingan, sepertinya kita tidak ragu lagi, NTT akan semakin lebih bersinar di tahun-tahun mendatang. Dan juga Bapak Bupati Walukota hadir di sini, Bapak Bupati Rote, terima kasih Bapak sudah hadir. Kemudian juga jajaran Forkompinda yang sudah hadir, baik yang mewakili. Kemudian sahabat saya, Ketua OJK Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak JP Manalu. Dan juga sahabat di dalam perjuangan memajukan masyarakat NTT, Ketua Kadin, Bobi Lianto, terima kasih sudah selalu menyertai perjuangan di dalam mengembangkan ekonomi Nusa Tenggara Timur. Dan tentunya narasumber-narasumber yang selalu cinta kepada NTT, yang kami hormati Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin Indonesia, Bapak Saleh Husin. Terima kasih Bapak, di tengah kesibukan Bapak sudah hadir memenuhi undangan kami. Kemudian juga staf ahli ekonomi maritim Kemenko Pangan, Bapak Sugeng Santoso. Hadir bersama kita, tentunya tidak hanya membawa materi, tetapi juga akan membawa modal untuk membangun pangan di NTT. Kemudian tentunya tak lupa yang kami hormati akademisi dan praktisi ekonomi kreatif yang sekaligus dosen di Institut Teknologi Bandung, Ibu Dwinita Larasati. Dan tak lupa juga hadir moderator yang tidak kalah cintanya kepada NTT, yang selalu memberitakan akan hal-hal yang positif di NTT, yaitu pemimpin redaksi bisnis Indonesia, Ibu Maria S. Pinyamin. Terima kasih Bu Maria sudah hadir. Dan tentunya seluruh tamu undangan yang berbahagia pada pagi hari ini, kita semuanya hadir bersama di tempat ini dengan satu harapan, satu kesamaan, kecintaan, melihat NTT yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Pertama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadapan Tuhan karena atas perkenannya hari ini acara Duduk Pak Omong yang mengusung tema progresif, transformasi ekonomi NTT yang mandiri, maju, dan berkelanjutan. Dan acara hari ini sepertinya mendapatkan restu dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kenapa? Kemarin cuaca cukup tidak bersahabat, tetapi hari ini cuaca sangat cerah,
secerah harapan kita membangun NTT yang lebih maju. Tema ini dipilih untuk menggambarkan visi kita bersama dengan sinergi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bank Indonesia, Kadin NTT, serta peranan dari Bapak Ibu, para pakar di bidangnya yang hadir pada acara ini. Saya kira ini bukan lagi hanya sekedar visi, tetapi semangat kita bersama untuk terus membangun NTT yang lebih sejahtera. Pada kesempatan yang mulia ini, saya mohon menyampaikan 3 hal sebagai awal untuk memperkaya pembahasan serta diskusi pada acara hari ini. Yang pertama adalah sesuatu yang luar biasa. Pejabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Andriko, sudah mampu mengawal ekonomi NTT di tahun 2024 ini tetap tumbuh walaupun di tengah keterbatasan. Pemulihan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur terus berlanjut, tumbuh 3,73% dan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya 3,47%. Walaupun konsumsi masih menjadi kontributor utama, baik konsumsi rumah tangga maupun konsumsi pemerintah. Namun hal ini juga dibarengi dengan peningkatan kinerja sektor-sektor yang berkaitan dengan mobilitas dan pariwisata serta aktivitas belanja pemerintah. Perkembangan ini mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat Nusa Tenggara Timur terjaga dengan baik dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi di tengah berbagai keterbatasan yang mempengaruhi pelemahan investasi dan ekspor. Peningkatan daya beli ini seiring dengan peningkatan perkembangan kredit konsumsi. PDRB per kapita tahun 2024 mampu meningkat menjadi 24,3 juta per tahun dari 23 juta per tahun pada tahun 2023. Hal ini mendorong optimisme pendapatan masyarakat tercermin dari peningkatan tabungan dan juga peningkatan konsumsi yang akan mampu menggerakkan roda ekonomi. Di tengah keterbatasan kinerja kredit modal kerja dan kredit investasi yang menjadi PR kita bersama, kredit konsumsi masih mampu untuk berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian NTT di tahun 2024. Hal yang kedua yang ingin kami sampaikan bahwa di tengah gempuran ketidakpastian perekonomian dunia, mari kita bersama-sama mendorong potensi ekonomi NTT melalui transformasi. Sama halnya dengan Indonesia, pemilu lebih dari 50 negara telah berlangsung. Terpilihnya Presiden Trump memberikan pengaruh luar biasa terhadap keseimbangan baru, ketidakpastian dunia global. Ada 4 dinamika yang terjadi di ekonomi dunia. Yang pertama, tingginya risiko geopolitik dan fragmentasi pola perdagangan. Yang kedua, tingginya suku bunga dan risiko utang akibat kebijakan fiskal yang populis. Yang ketiga, menurunnya aliran kapital ke negara berkembang. Dan yang keempat, pertumbuhan eksponensial risiko cyber. Seperti kita ketahui, dominasi perkembangan kemajuan AI sudah masuk ke segala bidang. Dan tentunya ini juga mempengaruhi hubungan antar negara. Dampaknya, prospek perekonomian dunia tahun 2025-2026 menjadi
lebih redup dibandingkan tahun 2024. Namun demikian, kami masih memiliki optimistis. Prospek ekonomi Indonesia akan diperkirakan lebih baik, tetap terus tumbuh di atas 5% per tahun. Selain itu, Bank Indonesia juga berupaya untuk menjaga keseimbangan antara kebijakan pro-stability dan pro-growth dalam rangka mendukung asta-cita pemerintah. Dengan melihat berbagai latar belakang pencapaian ekonomi NTT 2024 dan juga kondisi global, kami memprediksikan pertumbuhan ekonomi NTT masih tetap optimis di tahun 2025. Kami perkirakan akan tumbuh lebih tinggi dalam rentang 3,6 sampai dengan 4,25%. Perkiraan tersebut juga akan didukung dengan kondisi laju inflasi 2025 yang akan tetap terjaga dalam sasarannya. Kami mengasumsikan kami memiliki optimis karena di tahun-tahun mendatang akan terjadi perbaikan produktivitas pangan, kondisi iklim yang lebih kondusif, investasi swasta pada sektor pariwisata dan energi. Itulah beberapa hal yang menjadi fundamental pendorong ekonomi NTT 2025. Selain itu, kebijakan swasembada pangan dalam negeri juga membuka prospek perluasan pasar NTT ke luar daerah Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, transformasi ekonomi NTT melalui penguatan iklim dan iklim investasi dan peningkatan produktivitas menjadi faktor yang harus kita usahakan bersama. Estafet kepemimpinan yang terjadi saat ini memberikan satu harapan baru, semangat, lebih gigih, serta aksi nyata untuk transformasi ekonomi NTT. Oleh karena itu, kami siap untuk bersinergi mendukung program pembangunan Provinsi NTT, terutama aksi nyata dalam penguatan produktivitas sektoral dan juga untuk meningkatkan minat investasi di Nusa Tenggara Timur. Yang terakhir, hal yang ketiga, tentunya semuanya ini akan bisa kita wujudkan apabila kita selalu bersinergi, kita selalu berkolaborasi, sehingga apa yang kita cita-citakan akan menjadi nyata di dalam perkembangan pertumbuhan ekonomi NTT 5 tahun ke depan. Produktivitas pertanian menjadi salah satu faktor utama untuk kita perbaiki. Petani NTT yang semakin produktif akan mendukung perbaikan sosial, ekonomi, dan berbagai aspek. Kami yakin dengan perbaikan produktivitas pertanian, ekonomi akan pulih lebih cepat, neraca perdagangan akan membaik, kemiskinan juga akan turun. Tentu menjadi hal yang kurang menyenangkan dan menjadi tantangan kita bersama bahwa separuh dari penduduk Nusa Tenggara Timur adalah petani. Namun, separuh dari penduduk miskin Nusa Tenggara Timur juga petani. Oleh karena itu, produktivitas, peningkatan kapasitas SDM di sektor pertanian menjadi kunci keberhasilan membangun Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, beberapa hari yang lalu, kami sudah melakukan kerjasama, salah satunya dengan lembaga-lembaga agama. Kami datang ke Sinode Kemit, kami datang ke MUI dalam rangka upaya pemberdayaan ekonomi umat. Satu gereja, satu pesantren, satu desa, satu produk. Mudah-mudahan ini semuanya, kalau kita
bersinergi dan berkolaborasi mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur. Sinergi yang kedua, mari kita wujudkan untuk mendorong investasi di dalam proyek-proyek strategis pada sektor yang memiliki efek pengganda yang besar. Kita perlu bertumbuh lebih kuat sehingga kinerja perekonomian NTT akan kembali pulih seperti sebelum COVID-19. Beberapa faktor struktural yang menjadi penghambat. Yang pertama adalah demand dan suplai investasi yang cukup terbatas, daya saing komoditas pertanian yang belum kompetitif, neraca perdagangan NTT defisit akibat daya ungkit ekspor yang terbatas. Tahun 2024, NTT itu memasukkan barang-barang dari luar NTT sekitar 59 triliun. Sedangkan NTT baru bisa menjual produk-produk NTT keluar itu sebesar 7 triliun. Oleh karena itu ada gap yang cukup besar, yaitu defisit sekitar 51 triliun. Oleh karena itu inilah PR kita bersama, kita bersinergi dan berkolaborasi meningkatkan produktivitas di sektor pertanian dan juga meningkatkan industri pengolahan. Oleh karena itu harapannya nanti para narasumber, Pak Saleh, Pak Sugeng dan juga Ibu Nita akan memberikan pengalamannya bagaimana kita bersinergi dan berkolaborasi membangun NTT. Sinergi yang ketiga, mari kita bersama perkuat stabilitas inflasi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi NTT yang berkelanjutan. Kita perlu perhatikan beberapa komoditas yang sering bergejolak. Terlebih lagi sekitar 30% dari kebutuhan konsumsi domestik NTT masih dipenuhi dari impor, dari barang-barang dari luar NTT, sehingga exposure risiko inflasi akibat gejolak harga yang terjadi di wilayah lain itu juga akan mempengaruhi apa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, sinergi TPID perlu kita terus perkuat. Mari kita lakukan aksi nyata untuk menjaga inflasi agar tetap pada sasarannya. Kemudian yang tidak kalah penting, sinergi yang harus kita dorong adalah digitalisasi transaksi pemerintah daerah untuk menyerap potensi pendapatan. Masih banyak peluang yang bisa kita dorong untuk meningkatkan pendapatan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tahun 2024 tercatat retribusi Nusa Tenggara Timur turun cukup dalam. Oleh karena itu, inilah menjadi ruang bersama untuk meningkatkan pendapatan Nusa Tenggara Timur melalui sinergi, kolaborasi, inovasi, tentunya dengan memanfaatkan teknologi digitalisasi. Dan yang terakhir yang kami ingin sampaikan bahwa melalui forum yang mulia ini, Bank Indonesia memiliki komitmen untuk bersama-sama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pemerintah kota kabupaten seluruh Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mengakselerasi transformasi ekonomi Nusa Tenggara Timur. Mari kita bersama meraih asa untuk bumi NTT yang lebih sejahtera. BI NTT akan selalu berjalan, bermitra, dan bersinergi, mewujudkan bumi NTT lebih sejahtera melalui akselerasi transformasi ekonomi. Terima kasih. Dan langkah ini akan kami lakukan dalam 3 pilar. Yang pertama adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan melalui inisiatif hilirisasi, optimalisasi,
nilai tambah sektor pariwisata, serta penguatan iklim investasi Nusa Tenggara Timur, dan tentunya adalah penguatan produktivitas pertanian. Yang kedua adalah melakukan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran melalui penguatan infrastruktur, perluasan penggunaan pembayaran berbasis digital atau KRIS, dan juga perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah kami berkomitmen untuk memperkuat daya saing SDM melalui penyaluran beasiswa, program-program edukasi literasi, dan sertifikasi tepat guna serta tepat sasaran. Demikian yang dapat kami sampaikan, hal-hal yang menjadi awal dari diskusi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan harapan, semangat tetap kita bina selama 5 tahun ke depan, meneruskan apa yang sudah dipondasikan oleh Bapak Pejabat Gubernur. Dan kami harap kegiatan ini dapat membantu perumusan kebijakan pemerintah daerah se-NTT untuk bersama-sama berkolaborasi dan bersinergi melaksanakan aksi nyata. Dan akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kesehatan, bimbingan, dan petunjuknya kepada kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk paparan Outlook Perekonomian Provinsi NTT yang disampaikan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu.